lovers, kembali lagi. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang lingkaran. Zaman SD udah kalian pelajari nih, mudah-mudahan masih ingat ya. Oke, skuy. Oke, nah ini dia, kalian udah bisa langsung baca, judulnya adalah lingkaran. Dan di sini kalian bisa lihat ada berbagai macam lingkaran dengan berbagai ukuran kayak gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke definisi lingkaran. Lingkaran merupakan suatu kurva tertutup sederhana yang memiliki kedudukan titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Sedangkan si titik tertentu itu dinamakan dengan pusat lingkaran, dan ukuran yang sama itu tadi adalah jari-jari lingkaran. Nah, biar lebih paham, coba kita perhatikan gambar yang ini. Nih, ada apa nih? Roda atau ban sepeda ya, ban sepeda motor kayak gitu. Kenapa? Di sini ban atau roda berbentuk lingkaran. Nah, tuh lihat, ada pusaranya di situ. Di situ ada kayak yang menjadi titik pusat. Dan kalau kalian perhatikan, jari-jari di roda itu dia bakal sama ukurannya. Nah, itu aplikasi langsung dari lingkaran. Selanjutnya yang berbentuk lingkaran di sekitar kita itu ada kepingan CD. Udah lama banget ya nggak ngelihat CD gitu kan. Sekarang kalian nontonnya pasti YouTube, nggak nonton CD. Terus ini ada komedi putar, ya kan, kincir. Terus ada cincin, itu juga berbentuk lingkaran. Nah, sekarang coba buat kalian semuanya yang nonton sampai sini, coba sebutkan benda yang ada di sekitar kalian. Coba deh lihat sekeliling kalian. Yang berbentuk lingkaran apa sih? Tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjutkan. Oh iya, boleh lebih dari satu deh. Pokoknya yang ada di sekitar kalian. Next. Kita lanjutkan ke unsur-unsur lingkaran. Nah, di sini unsur-unsur lingkaran ada beberapa. Langsung yang pertama itu namanya adalah pusat lingkaran. Tadi udah sempat saya sebutkan. Pusat lingkaran itu udah jelas nih, yang ada di tengah-tengah nih, di tengah-tengah lingkaran. Kan? Titik O disebut pusat lingkaran. Ya, jadi biasanya titik pusat itu dinotasikan dengan huruf O. Kemudian ada yang namanya di sini lihat bentuk sudutnya, ya. Di sini membentuk sudut 90 derajat. Ya kan, dan dia terhadap titik pusat, makanya dikatakan dengan sudut pusat. Oke, sudut pusat namanya nih AOB. AOB artinya sudutnya terletak pada titik O gitu. Jadi letak sudutnya itu harus berada di tengah dari namanya. Jadi kalau AOB berarti titik sudutnya itu adalah di O. Kalau ABC berarti titik sudutnya adalah di B. Gitu. Di mana letak sudutnya? Dia harus di tengah dari penamaan 3 huruf. Oke, kita lanjut. Nah, kalau ini sama-sama sudutnya ini ya kan, tapi bedanya dia tidak di titik pusat, tapi dia berada di sekeliling lingkarannya. Maka dia dinamakan dengan sudut keliling. Bedakan ya, sudut pusat dengan sudut keliling. Nah, di sini namanya apa? KLM dengan besar sudut 45 derajat. Kenapa KLM? Kenapa nggak KML? Kenapa? Ayo, yang bisa jawab tulis di kolom komentar. Selanjutnya, ini namanya diameter. Diameter itu adalah garis tengah yang kena ke titik pusat. Ya, wajib kena ke titik pusat. Bu, gimana kalau ceritanya dia cuma garisnya? Nggak kena ke titik pusat. Dia tidak bisa dikatakan dengan diameter. Dia wajib kena ke titik pusat, kena ke O-nya gitu. Jadi di sini namanya diameter AB. Kita bisa lihat dari ujung ke ujungnya. Next, ada yang namanya jari-jari. Kalau tadi diameter tuh dari ujung ke ujung lingkarannya kan. Tapi kalau jari-jari dia cuma sampai titik pusat. Jadi setengahnya gitu. Jari-jari itu adalah setengah dari diameter atau 1/2 dari D. D itu diameter. Sedangkan kalau dibalik, diameter otomatis 2 kali jari-jari. Kenapa gitu? Iya, karena di sini kan jari-jari dari A sampai O. Ya kan? Itu satu jari-jari. Berarti kalau 2 jari-jari O ke titik yang lain, nah, itu berarti 2 kali jari-jari menghasilkan diameter. Next. Nih, perhatikan ya. Apakah ini akan membentuk sudut pusat? Tidak. Ini selanjutnya adalah unsur-unsur lingkaran, yaitu busur.
Busur itu apa nih? Yang suka panahan mungkin tahu nih. Busur itu adalah garis lengkung AB yang mana bagian dari keliling lingkarannya. Jadi kan keliling lingkaran itu adalah yang di pinggirnya, itu keliling. Nah, di sini ada sebagiannya, yaitu dari titik A ke titik B. Oke, itu namanya busur. Busur kecil. Kalau dari titik A ke B yang ini juga namanya busur. Busur besar. Artinya perhatikanlah sudutnya yang mana yang kecil, mana yang besar. Gitu. Jadi ingat ya, dia dikatakan busur kalau dia dibatasi oleh ini, dua buah titik yang ada di lingkarannya. Oke, itu busur. Sekarang kita masuk ke tali busur. Bedanya apa busur dengan tali busur? Kalau tadi busur dia adalah garis yang melengkung, tapi kalau tali busur dia adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik dari keliling lingkarannya tadi. Nih, ini kan tadi titiknya adalah A dan B, ya kan? Kalau busur adalah garis melengkungnya ini. Tapi kalau dia tali busur yang berupa garis lurus. Oke, paham? Paham. Kita lanjutkan. Di sini kita masuk ke daerah. Kalau tadi kan masih berupa titik, garis gitu kan. Sekarang kita udah masuk ke daerah, berarti ada yang namanya nanti luas. Nah, itu nanti ya. Sebelum ke situ kamu harus tahu dulu unsur-unsur lingkaran ini. Nah, di sini ada luas yang nama daerahnya adalah juring. Perhatikan daerah yang diarsir, arsir yang berwarna merah nih. Jadi, juring itu adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari serta busur AB. Oke. Jadi, di sini dinamakan dengan juring AOB. Dia dibatasi oleh dua buah jari-jari. Jari-jarinya yang pertama adalah A ke O, ya kan? Terus ada O ke B. Itu dua buah jari-jarinya. Dan busur AB yang melengkungnya. Maka dia dinamakan dengan juring. Selanjutnya ini ada tembereng. Bedanya sedikit tapi berbeda gitu. Tembereng itu bagian dari juring. Bedanya di mana? Kalau juring kan dia sampai ke titik pusat ya. Ya kan? Tapi kalau tembereng dia dibatasi oleh si tali busur AB. Jadi dia dibatasi oleh busurnya yang melengkung dan tali busurnya. Gitu. Ini daerahnya yang agak berwarna orange ya yang diarsir. Jadi kalau ibu tanya lebih besar juring atau tembereng ketika besar sudutnya sama, pastinya lebih besar juring, ya kan? Karena kalau juring itu sampai ke pusat lingkarannya, sampai ke titik O. Tapi kalau tembereng dia nggak sampai ke titik O-nya, gitu. Yang terakhir ada apotema. Apotema itu apa? Bukan apotik ya. Apotema. OD, perhatikan garis yang terbentuk dari titik O ke D. Garis hubung terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Tuh, jadi dari tali busur itu ke pusat lingkaran, dia pasti berbentuk nih, jadinya kan segitiga tuh ya. Kalau ketemu jari-jari yang 2 biji, ditarik tali busur itu membentuk segitiga nih. Nih, segitiga. Dan itu yang garis di tengahnya itu pasti membentuk sudut siku-siku di D. Pasti. Sudah bisa dipastikan dia membentuk sudut siku-siku yang menjadi nanti garis tinggi dari segitiganya. Oke. Sampai situ untuk unsur-unsur lingkaran. Kita next ya. Nah, sekarang kita masuk ke keliling lingkaran. Nah, ini udah dibahas di SD. Mudah-mudahan masih ingat ya. Jangan dilupa-lupakan kali lah. Jadi, untuk keliling lingkaran, kalian mungkin kenal dengan yang namanya V. V, ya kan? Nih V. Itu yang bentuknya kayak huruf N, tapi berbeda, nggak huruf N. Namanya V, bacanya PHI itu V. Kalau untuk keliling lingkaran, rumusnya adalah di sini ada K sama dengan V kali D. Apa itu D? Diameter. Good. Atau diameter kita ganti dengan jari-jari. Tadi udah ibu kasih tahu kalau si diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Nah, di sini ada 2 dan ada R. Itulah yang menggantikan si D gitu. Maka ketika kamu dikasih tahu diameter, ya boleh aja gunakan rumus yang V kali D. Tapi kalau kamu taunya jari-jari, silahkan gunakan yang 2 VR gitu.
Yuk kita buat dulu keterangannya. K adalah keliling lingkaran, satuannya adalah satuan ukuran panjang, bisa senti, bisa meter, bisa kilometer, dan lain-lain. Tapi dia nggak boleh berpangkat 2, ya, dia hanya satuan panjang. V itu 22/7 ketetapan, atau kalau didesimalkan 3,14. Jadi sebenarnya V itu spesial ya, 22/7 itu nggak habis, nggak ada batas desimalnya sampai berapa. Jadi disederhanakan menjadi 3,14. D adalah diameter, R adalah jari-jari. Oke, kita masuk ke contoh. Sebuah sepeda memiliki sepasang roda berdiameter 42 cm. Setelah roda berputar sebanyak 50 kali pada lintasan lurus, berapakah jarak yang sudah ditempuh sepeda tersebut? Oke, jadi kalau konsepnya tuh kayak gini. Ada ban, ya kan? Ban sepedanya itu, roda sepedanya itu berputar sekali putaran, sekali putaran roda itu, ya, sekali berputar dia akan membentuk 1 kali kelilingnya. Nah, jadi kalau begitu 5 kali dia berputar, 5 kali kelilingnya. Dan ukurannya berapa? Ya 5 kali kelilingnya. Artinya di sini kita perlu mencari si keliling, yang mana bannya itu berputar sebanyak 50 kali. Gitu. Jadi yang pertama sekali harus kita cari apa? Keliling. Yuk, kita bahas. Oke, keliling lingkaran tadi rumusnya adalah V kali D. D itu dia meter. Yuk, kita pakai yang mana nih? Ada yang kedua kan rumusnya 2 kali V kali R. Nah, ternyata tadi dia kasih tahu berapa? Diameternya 42. Berarti kita gunain yang ini aja yuk, biar lebih gampang. Oke. K sama dengan V kali D. K sama dengan 22/7. V itu adalah ketetapan, dikali 42 cm itu adalah diameter di soal. Oke. K sama dengan 22 kali 6. Dari mana tuh? Ini mati ya. Ini 42 dengan 7 bisa mati. 42 bagi 7, 6 kan. Nah, itu kan per, makanya bisa dimatikan. Jadi 22 dikalikan 6. Hasilnya berapa? 132 cm. Itu kelilingnya. Apakah jarak yang ditanya adalah 132 cm? Oh, tentu tidak. Ingat, dia berputar sebanyak 50 kali. Maka kita perlu lanjutkan mencari jaraknya dengan cara dikalikan dengan 50 dari kelilingnya. Oke. 132 cm itu dari kelilingnya tadi, dikalikan 50, 6.600 cm, dan disederhanakan. Cm ke meter itu naik 2 tangga, berarti dibagi 100, jadi 66 meter. Itu untuk keliling lingkaran. Silahkan dicatat ya, ini rumusnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke luas lingkaran. Ini familiar sih ini sebenarnya, luas lingkaran ini. Pasti masih ingat-ingat lah sedikit ya. Kalau luas lingkaran itu rumusnya adalah VR kuadrat, ya kan? VR kuadrat. Ini suka terbalik nih antara luas lingkaran dengan keliling lingkaran yang menggunakan 2 VR tadi. Jangan silap, pokoknya kalau luas dia VR kuadrat, kalau keliling 2 VR. Atau bisa juga kita gunakan yang diketahui adalah diameter. Di sini langsung ibu buat aja ya, V dikali 1/4 D pangkat 2D itu adalah diameter. Ini keterangannya, L adalah luas lingkaran, yang lainnya sama seperti yang tadi. Nah, di sini luas lingkaran satuannya adalah satuan luas. Kalau satuan luas itu dia berpangkat 2, ya kan? Contoh, tadi kan kalau keliling cm doang. Nah, kalau di luas udah pangkat 2, cm pangkat 2 itu luas, atau meter pangkat 2 kayak gitu. Oke, kita masuk ke contohnya ya. Contohnya, hitunglah luas daerah yang diarsir pada gambar. Nih, yang diarsirnya itu yang berwarna merah ya. Jadi kalau kalian perhatikan coba, di gambarnya itu kan gak ada lingkarannya gitu. Ada lingkarannya, cuma bukan lingkaran penuh yang 360 derajat. Tapi lihat, di sini ada kayak potongan pizza. Potongan pizza yang small, ada berapa potong sih itu? Coba. Ada 4 kan? Nah, dari keempat potongan itu artinya masing-masingnya adalah 1/4 dari lingkaran gitu. Nah, di sini
Kalau misalnya Ibu teruskan nih, ini sebenarnya membentuk lingkaran gitu. Oke, dia membentuk lingkaran yang mana kayak pizza tadi, dia sebenarnya dibagi 4 gitu. Jadinya ya, yang putih ini adalah sebagian dari lingkarannya, yaitu 1/4-nya gitu. Berarti yang mau kita gunakan di sini hanya 1/4 lingkarannya aja, enggak semuanya. Jadi perhatikan yang kayak gini, dia menjebak dan konsepnya harus kalian pahami. Oke, setelah kalian lihat lingkarannya itu di mana, coba ambil secara keseluruhan. Ya kan? Ternyata yang merah itu ada kaitannya dengan persegi nih. Ini persegi. Ini persegi ya. Jadi di sini ada yang kita bisa lihat persegi ukurannya, yang mana ini petaknya itu, ya kan? Petaknya itu termasuk yang ada di arsiran merahnya. Jadi di sini nggak cuma satu bangun datar ya, tapi ada 2. Yang pertama adalah persegi dan 1/4 lingkaran yang tadi udah kita bahas. Nah sekarang kalau diperhatikan nih, ternyata daerah yang diarsir itu kalau kita ambil sebuah kertas origami gitu kan, kertas origami kita ambil, terus kita tempelkan di depannya itu 1/4 lingkarannya. Nah yang ditanya yang nggak kena ke lingkaran, inilah dia kira-kira gambarannya. Berarti konsep luas yang ada di sini adalah luas daerah yang lebih besar, si origami tadi, dikurangin dengan luas daerah yang si 1/4 lingkarannya. Karena daerah yang lebih besar dikurangin daerah yang lebih kecil. Oke, nah jadi sekarang kita mau hitung luasnya. Luas persegi dikurangi 1/4 lingkaran. Nah ini yang tadi Ibu bilang. Masukkanlah luas persegi itu kan sisi kali sisi. Oke, sisinya tahu dong. Itu sisi perseginya yaitu 7 cm. Kemudian kita masukkan yuk. Oke, 7 kali 7 untuk persegi. Karena dia 1/4 lingkaran, maka 1/4 dikalikan luas lingkarannya. Nah, luas lingkaran apa? VR kuadrat, ya kan? V-nya itu 22/7 nih Bu pakai. Kenapa nggak pakai 3,14 Bu? Karena di sini sebenarnya kita udah tahu R-nya yaitu 7. Kenapa 7? Karena tadi udah kita sedikit singgung kalau ini membentuk lingkaran. Nah, di sini adalah titik pusat. Nah, sedangkan dari sini kemari, dari titik pusat ke lingkaran namanya adalah jari-jari. Maka jari-jarinya adalah 7. Nah, si 7 itu adalah si R, jari-jarinya. Maka dimasukkanlah ke sini gitu. 7 kali 7 49 ya kan? Terus di sini boleh dimatikan dong ini. 7 dengan 7 habis. Maka tersisa si 22 dikalikan dengan 7 yaitu 154. Oke, kita lanjut. 49 dikurang, nah ini kalikan ya. Jangan 49 dikurang 1/4, tidak. Dia perkaliannya dulu. Oke, 38,5. Nah, tinggal kurangkan. 10,5 cm pangkat 2. Oke, itu untuk keliling dan luas lingkaran. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, jadi itu tadi unsur-unsur pada lingkaran, terus juga udah ada keliling dan luas lingkaran. Mudah-mudahan dapat dipahami ya, anak-anak Ibu. Dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat belajar.